Gunung Latimojong selalu punya cara sendiri untuk membuat orang jatuh cinta sekaligus merasa kecil. Dari kejauhan, punggungnya terlihat hijau dan tenang, seolah mempersilakan siapa saja untuk datang dan singgah. Tapi bagi warga sekitar, gunung itu bukan sekadar tumpukan tanah dan pepohonan. Ia dianggap hidup, punya kehendak, dan kadang bisa marah kalau manusia terlalu lancang. Cerita-cerita aneh tentang pendaki yang tersesat, suara-suara tanpa wujud, atau mimpi buruk yang terasa terlalu nyata sering terdengar di warung kopi atau beranda rumah kayu penduduk desa. Salah satu cerita yang paling sering diulang adalah tentang sebuah base camp lama yang katanya sudah lama ditinggalkan. Tempat itu selalu disebut dengan nada setengah berbisik, seolah menyebut namanya saja sudah mengundang sesuatu yang tak terlihat. Warga bilang, base camp itu tidak boleh dipakai menginap. Bukan karena bangunannya rapuh atau lokasinya berbahaya, tapi karena alasan yang terdengar aneh dan sulit dicerna logika. Itu bukan tempat manusia. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada detail kronologi, hanya kalimat singkat yang diucapkan dengan wajah serius. Semakin ditanya, semakin mereka menghindar. Ada yang cuma menggeleng, ada yang langsung mengalihkan pembicaraan. Justru karena itulah, larangan itu terdengar seperti angin lalu bagi kami. Aku datang ke Latimojong bersama 3 temanku, Rian, Bayu, dan Ilham. Kami sudah beberapa kali mendaki gunung bersama, dan bisa dibilang cukup berpengalaman untuk ukuran anak kota yang hobi naik gunung saat akhir pekan. Kami terbiasa dengan cerita-cerita mistis yang hampir selalu muncul di setiap gunung. Biasanya, cerita itu hanya jadi bahan candaan di tenda sambil minum kopi panas. Jadi saat seorang bapak tua di pos registrasi memperingatkan kami agar tidak bermalam di base camp lama, reaksi kami lebih ke arah senyum sopan daripada rasa takut. Kalau sudah sore, cari tempat lain. Jangan di situ, katanya pelan tapi tegas, matanya menatap satu persatu wajah kami. Kami mengangguk, mengiyakan, lalu berjalan pergi. Begitu jarak kami cukup jauh, Bayu langsung tertawa kecil. Ah, paling juga mitos. Gunung mana sih yang gak punya cerita begituan? Katanya sambil mengencangkan tali carrier. Rian menimpali dengan nada bercanda. Bilang mungkin dulu ada orang pacaran di situ terus ketahuan. Makanya dibilang bukan tempat manusia. Ilham cuma diam. Tapi senyum tipis di wajahnya menunjukkan ia juga tidak terlalu memikirkan peringatan itu. Pendakian hari itu awalnya berjalan normal. Jalur masih cukup jelas. Udara sejuk, dan hutan Latimojong menyambut dengan suara angin yang berdesir di antara daun. Kami sempat beberapa kali berhenti untuk minum dan bercanda, membahas rencana naik gunung berikutnya. Tapi menjelang sore, langit mulai berubah. Awan gelap datang lebih cepat dari perkiraan, dan angin yang tadinya sepau-sepau mulai terasa dingin dan lembab. Langkah kami melambat, bukan karena lelah, tapi karena tanah mulai licin. Hujan turun tanpa banyak peringatan. Awalnya rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras yang memaksa kami berhenti. Kami butuh tempat berteduh, dan cepat. Di tengah kebingungan itu, Rian menunjuk sebuah bangunan kayu yang samar terlihat di balik pepohonan. Itu base camp, kan? Katanya. Dari bentuknya, memang jelas itu bangunan lama, dengan atap seng yang sudah kusam dan dinding kayu berwarna gelap. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya berdiri begitu saja, seolah sudah lama menunggu. Aku langsung teringat peringatan Bapak di pos registrasi. Perasaan ragu sempat muncul, tapi hujan yang makin deras dan suhu yang turun drastis membuat logika mengambil alih. Kita cuma berteduh sebentar, kata Bayu, seolah membaca pikiranku. Nanti kalau hujan reda, kita lanjut cari tempat lain. Tidak ada yang secara terang-terangan setuju, tapi tidak ada juga yang menolak. Kami berjalan ke arah bangunan itu dengan langkah cepat. Begitu masuk, kesan pertama yang kudapat adalah tua dan lembab. Kayu-kayunya terasa dingin saat disentuh. Beberapa bagian dinding terlihat menghitam seperti bekas jamur atau lapuk dimakan usia. Lantainya berderit pelan setiap kali diinjak. Bau aneh langsung menyergap hidung. Bukan sekadar bau kayu basah, tapi campuran tanah lembab dan sesuatu yang samar mengingatkanku pada dupa. Bau itu tidak menyengat, tapi cukup kuat untuk membuatku sadar bahwa tempat ini berbeda. Kami menaruh carrier di sudut ruangan. Base camp itu tidak besar. Hanya satu ruangan dengan beberapa balok kayu sebagai tiang penyangga. Jendela kecil di satu sisi tertutup papan, entah sengaja atau karena sudah rusak. Cahaya dari luar redup,
membuat bagian dalam tampak suram. Hujan di luar terdengar seperti dinding air yang memisahkan kami dari dunia lain. Saat Bayu menutup pintu, suara hujan tiba-tiba terdengar jauh, seolah-olah kami masuk ke dalam ruang tertutup yang kedap suara. Dan disitulah aku merasakan perubahan suasana. Sunyi yang menyelimuti tempat itu bukan sunyi biasa. Tidak ada suara serangga, tidak ada bunyi ranting patah atau daun jatuh. Bahkan suara napas kami sendiri terdengar terlalu jelas. Rian yang biasanya paling cerewet mendadak diam. Ilham menatap sekeliling dengan alis sedikit berkerut, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak terlihat. Bayu masih berusaha santai, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Aku berdiri di dekat pintu, menempelkan punggung ke dinding kayu. Ada rasa dingin yang menjalar pelan, bukan hanya di kulit, tapi sampai ke tulang. Entah kenapa, bulu kuduku berdiri. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir ini cuma sugesti. Tempat tua, cerita mistis, hujan, semuanya berpadu menciptakan suasana yang mudah membuat pikiran liar. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, perasaan itu justru makin kuat. Ada sensasi seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Aku menoleh ke sudut ruangan, lalu ke langit-langit, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan gelap dan kayu-kayu tua yang diam membisu. Namun diam itulah yang terasa menekan. Seolah-olah keheningan itu bukan ketiadaan suara, melainkan sesuatu yang sengaja menahan diri. Kalian ngerasa nggak sih? Aku akhirnya bersuara, mencoba terdengar biasa saja. Ngerasa apa? Tanya Rian, tapi matanya tidak menatapku. Ia justru menatap lantai, seperti ada sesuatu di sana yang lebih menarik perhatiannya. Entahlah, tempat ini kok rasanya beda, jawabku jujur. Bayu tertawa kecil, tapi kali ini lebih singkat. Kamu kebanyakan dengar cerita, makanya gitu, katanya. Namun ia sendiri terlihat gelisah. Jari-jarinya terus mengetuk botol minum di tangannya. Hujan di luar terus mengguyur, seakan belum berniat berhenti. Waktu berjalan lambat, atau setidaknya terasa begitu. Aku duduk bersandar, mencoba memejamkan mata sejenak. Tapi justru semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bau tanah basah dan dupa itu makin kuat, padahal tidak ada sumbernya. Udara di dalam ruangan terasa berat, membuat napas sedikit lebih pendek. Di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya apakah larangan itu benar-benar hanya mitos. Wajah bapak tua di pos registrasi terlintas di benakku. Tatapannya yang serius dan nada suaranya yang tidak terdengar seperti orang bercanda. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, aku berharap hujan segera berhenti dan kami bisa pergi dari tempat ini. Karena sejak pintu base camp itu tertutup, aku punya satu perasaan yang tidak bisa kujelaskan dengan logika apapun. Kami tidak sendirian. Waktu merayap pelan di dalam base camp itu, seolah jarum jam sengaja diperlambat. Hujan di luar belum juga reda, malah terdengar semakin berat, memukul atap seng dengan irama monoton yang lama-lama membuat kepala pening. Kami memutuskan untuk menggelar matras dan sleeping bag seadanya. Tidak ada yang benar-benar bilang, kita nginep di sini. Tapi kenyataannya kami semua tahu, keluar di tengah hujan dan gelap seperti ini sama saja cari masalah. Jam di ponselku menunjukkan hampir pukul 11 malam. Sinyal hilang total sejak sore tadi. Lampu senter kami matikan satu persatu untuk menghemat baterai. Hanya tersisa cahaya redup dari satu senter kecil yang diletakkan menghadap ke langit-langit. Bayangan balok kayu tampak memanjang dan bengkok, seperti bentuk tangan-tangan kurus yang meraih ke bawah. Aku berbaring telentang, memandang bayangan itu sambil berusaha menenangkan pikiran. Di sebelahku, Rian bolak-balik mengubah posisi tidurnya, jelas tidak bisa benar-benar rileks. Bayu mencoba bercanda lagi, tapi suaranya terdengar lemah dan cepat menghilang. Ilham memilih diam sejak tadi, menarik sleeping bag sampai menutup sebagian wajahnya. Entah sudah berapa lama aku terpejam setengah sadar ketika suara itu muncul. Duk, duk, duk. Awalnya sangat pelan, hampir tertelan oleh suara hujan. Aku sempat mengira itu cuma suara ranting jatuh atau sesuatu yang terbawa angin. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan teratur. Seperti langkah kaki. Aku membuka mata, menahan napas, mencoba memastikan telingaku tidak salah menangkap. Langkah itu terdengar dari luar base camp,
tepat di depan pintu kayu tua yang sejak sore terasa begitu berat auranya. Duk, duk, duk. Langkahnya lambat, tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Seolah-olah siapapun atau apapun yang berjalan di luar sana tahu persis kemana ia melangkah. Rian langsung bangkit setengah duduk, matanya membelalak. Itu siapa? Bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Tidak ada yang menjawab. Aku ikut duduk, jantungku berdegup semakin kencang. Pikiran logisku mencoba mencari penjelasan. Mungkin pendaki lain yang tersesat, mungkin warga lokal yang sedang mencari sesuatu. Tapi semakin aku mendengarkan, semakin jelas ada yang tidak wajar. Langkah kaki itu tidak pernah menjauh. Tidak ada suara ranting patah yang menjauh ke dalam hutan. Tidak ada perubahan arah. Suara itu hanya berputar-putar, mondar-mandir di depan pintu. Seolah-olah sengaja ingin membuat kami sadar akan keberadaannya. Ilham mulai gemetar, aku bisa melihat sleeping bag-nya bergerak halus. Jangan dibuka, katanya lirih, hampir seperti doa. Bayu menelan ludah, matanya menatap pintu tanpa berkedip. Lalu, tiba-tiba, langkah itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan daripada suara langkah itu sendiri. Hujan masih turun, tapi kini terdengar seperti latar belakang yang jauh. Fokus kami semua tertuju pada pintu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat dan berat. Dalam hati, aku berharap siapapun di luar sana akan pergi begitu saja. Tapi harapan itu hancur dalam hitungan detik. Satu ketukan. Tidak keras, tidak kasar. Justru terlalu sopan untuk situasi seperti ini. Ketukan itu jelas, berasal tepat dari tengah pintu. Tubuhku menegang. Rian refleks berdiri, tapi kakinya terlihat ragu melangkah. Ilham menggenggam tanganku, cengkeramannya dingin dan basah oleh keringat. Bayu membuka mulut, mungkin ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ketukan kedua tidak datang. Hanya satu, seolah-olah pengetuknya tahu bahwa satu saja sudah cukup untuk membuat kami terdiam. Detik-detik berikutnya terasa seperti selamanya. Aku ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi tenggorokanku terasa kering. Semua cerita tentang basecamp ini kembali menyerbu kepalaku, bercampur dengan bau dupa yang tiba-tiba terasa jauh lebih menyengat. Tanpa peringatan, pintu itu bergerak. Engsel kayu tua berderit pelan saat pintu terbuka perlahan. Tidak didorong dari luar, tidak ditarik dari dalam. Ia terbuka sendiri, cukup lebar untuk membiarkan angin dan hawa malam masuk. Udara dingin menerpa wajah kami seperti tamparan. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang asam dan menusuk langsung memenuhi ruangan. Perutku mual, kepalaku terasa ringan. Kami semua menatap ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan hutan yang pekat, hujan yang turun miring, dan pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Tidak ada bayangan orang, tidak ada suara langkah lanjutan. Seolah-olah yang mengetuk tadi lenyap begitu saja. Aku merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Rian melangkah mendekat dengan hati-hati, lalu mengintip keluar sebentar. Kosong, katanya, tapi suaranya bergetar. Pintu itu kemudian menutup kembali dengan sendirinya. Pelan, tapi pasti. Bunyi, duk, kecil terdengar saat daun pintu menempel ke kusennya. Seketika, ruangan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Hujan di luar terdengar seperti jauh, teredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara di dalam terasa semakin berat, seolah-olah ada tekanan yang menekan dada kami. Bayu duduk bersila, wajahnya pucat. Ia menelan ludah beberapa kali sebelum akhirnya berkata pelan, hampir berbisik, "Kalian dengar nggak? Ada yang napas." Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan. Awalnya hanya ada keheningan. Lalu, perlahan, aku menyadarinya. Hahaha, hahaha. Suara napas. Pelan, berat, dan tidak teratur. Bukan napas manusia yang sedang tidur, bukan pula suara orang kelelahan setelah berjalan jauh. Napas itu terdengar dekat. Terlalu dekat. Aku spontan menoleh ke arah Rian, lalu ke Bayu, lalu ke Ilham. Mereka semua juga tampak saling menatap. Wajah mereka menunjukkan kesadaran yang sama. Suara itu bukan berasal dari luar. Bukan dari balik pintu.
melainkan dari dalam ruangan. Napas itu tidak bisa ditentukan arahnya. Seolah-olah datang dari udara itu sendiri, mengelilingi kami. Bau menyengat tadi semakin kuat setiap kali suara napas itu terdengar. Ilham mulai menangis tertahan, bahunya bergetar hebat. Rian memejamkan mata, mulutnya bergerak pelan seperti membaca doa. Bayu meremas jaketnya sendiri, jari-jarinya sampai memutih. Aku merasa tengkuku seperti disentuh sesuatu yang dingin, meski tidak ada apa-apa di sana. Kulitku meremang, dan rasa takut yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Ini bukan lagi sugesti. Ini bukan imajinasi yang dipicu cerita mistis. Ada sesuatu yang nyata, meski tidak terlihat, berada bersama kami di base camp itu. Napas itu semakin jelas, semakin berat. Kadang terdengar seperti di belakangku, kadang seperti di sudut ruangan, kadang tepat di samping telingaku. Aku menutup mata rapat-rapat, berharap jika aku tidak melihat, mungkin semuanya akan berhenti. Tapi suara itu tetap ada, konsisten, seolah menikmati ketakutan kami. Dalam hati, aku menyesal telah menganggap larangan itu remeh. Kata-kata warga desa kembali terngiang jelas. Itu bukan tempat manusia. Sekarang, aku mulai memahami maksudnya. Base camp ini memang bukan kosong. Ia hanya tidak pernah ditinggalkan. Dan entah sejak kapan, penghuni aslinya sedang menunggu, sampai ada yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk masuk dan bermalam di sini. Entah bagaimana akhirnya kami bisa terlelap malam itu. Jika bisa disebut tidur, mungkin lebih tepatnya pingsan karena kelelahan dan tekanan mental. Setelah suara napas itu perlahan memudar, tidak ada satupun dari kami yang berani bicara. Kami hanya saling membelakangi, menarik sleeping bag sampai ke dagu, berpura-pura bahwa jika mata terpejam, semuanya akan baik-baik saja. Hujan di luar masih turun, tapi terdengar semakin jauh, seperti dunia luar yang perlahan menjauh dari base camp ini. Aku sempat beberapa kali terbangun, kaget karena mimpi buruk yang bercampur dengan suara kayu berderit atau hembusan angin dingin. Setiap kali membuka mata, aku selalu berharap semua yang terjadi sebelumnya hanya ilusi. Namun bau tanah basah yang tidak wajar itu selalu mengingatkanku bahwa kami masih berada di tempat yang sama. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya saat kejadian itu terjadi. Ponselku sudah lama mati, dan waktu di gunung terasa tidak lagi berjalan lurus. Yang ku tahu, suasana sangat sunyi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sunyi yang begitu pekat sampai telingaku berdengung. Dalam keadaan setengah sadar itu, aku merasakan sesuatu yang membuat tubuhku menegang seketika. Ada tekanan di ujung kakiku, seperti beban yang perlahan diletakkan di atas sleeping bag. Bukan berat yang menyakitkan, tapi cukup jelas untuk membangunkanku sepenuhnya. Pikiran pertamaku sederhana. Kukira Rian pindah posisi tidur atau tanpa sengaja duduk di kakiku. Dengan mata masih terpejam dan suara serak karena kantuk, aku bergumam, "Kenapa, RI?" Tidak ada jawaban. Tekanan itu tetap ada. Diam, seolah orang yang duduk di sana sedang menunggu sesuatu. Aku membuka mata perlahan. Awalnya hanya sedikit, karena masih takut melihat apapun yang tidak seharusnya kulihat. Cahaya redup dari senter yang entah sejak kapan menyala kembali memperlihatkan siluet seseorang yang duduk membelakangiku, tepat di dekat kakiku. Posturnya seperti pendaki yang kelelahan, punggung agak membungkuk, kedua tangan bertumpu di paha. Ia mengenakan jaket gelap yang tampak lusuh, penuh bercak lembab. Di punggungnya terpasang carrier besar, jauh lebih besar dari carrier kami, dengan tali-tali yang menggantung tidak beraturan. Sebuah topi menutupi kepalanya, membuat wajahnya tidak terlihat sama sekali. Aku langsung terjaga sepenuhnya. Jantungku berdegup begitu keras, sampai rasanya ingin meloncat keluar dari dada. Otakku berusaha keras mencari penjelasan. Mungkin pendaki lain yang masuk tanpa kami sadari? Tapi pikiran itu langsung terpatahkan oleh satu fakta sederhana yang menampar logikaku. Sejak pintu itu menutup sendiri, tidak ada satupun dari kami yang membuka atau mendengar suara pintu terbuka lagi. Base camp ini sunyi. Terlalu sunyi untuk dilewati orang tanpa suara. Aku menoleh cepat ke arah tempat Rian tidur. Ia masih ada di sana, terbaring dengan wajah pucat dan mata terpejam. Bayu dan Ilham juga masih di posisi masing-masing. Kami tetap berempat. Lalu siapa yang duduk di depanku ini? Tubuhku kaku. Aku tidak berani bergerak, bahkan untuk menarik kakiku menjauh. Sosok itu tetap diam,
menghadap tembok kayu yang gelap, seolah memperhatikan serat-serat kayu tua di sana. Bau tanah basah tiba-tiba kembali menyeruak, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga aroma lain yang membuat perutku bergejolak, bau amis yang samar, seperti tanah kuburan yang baru digali. Tanpa peringatan, kepalanya bergerak. Pelan. Tidak wajar pelannya. Lehernya berputar dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Aku bisa mendengar bunyi halus, seperti kayu kering yang dipaksa berputar. Wajahnya yang tadinya tersembunyi oleh topi perlahan menghadap ke arahku. Di detik itulah seluruh tubuhku seperti disiram air es. Wajahnya hitam. Bukan hitam karena bayangan, tapi hitam pekat seperti tanah basah yang menempel di kulit. Tidak ada ekspresi manusiawi di sana. Matanya kosong. Bola matanya abu-abu pucat tanpa cahaya kehidupan. Namun yang paling membuat napasku tercekat adalah mulutnya. Mulut itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan, memperlihatkan gigi-gigi kusam yang terlihat tidak beraturan. Senyum yang tidak mengandung kehangatan, hanya ejekan dan kepastian. Aku ingin menjerit saat itu juga, tapi suaraku seolah terkunci di tenggorokan. Sosok itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, cukup dekat hingga aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Bibirnya bergerak, dan suara yang keluar begitu pelan, hampir seperti bisikan angin, tapi jelas masuk ke telingaku. Capek ya, istirahat sini aja. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Bukan ajakan, melainkan pernyataan. Seolah-olah aku memang sudah seharusnya ada di sini, duduk bersamanya, tinggal selamanya. Di kepalaku, muncul bayangan aneh tentang pendaki-pendaki yang tidak pernah kembali. Tentang cerita warga yang mengatakan tempat ini bukan untuk manusia. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kesadaranku, mencoba membujukku untuk menyerah. Entah dari mana aku mendapatkan tenaga, aku berhasil menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekuat tenaga. Teriakan itu keluar begitu saja, kasar dan putus asa. Aku meronta, kakiku refleks menendang ke arah sosok itu. Dalam sekejap, Rian, Bayu, dan Ilham terbangun bersamaan. Mereka duduk dengan wajah panik, tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang, teriakku, suaraku pecah. Lampu senter langsung dinyalakan. Cahaya menyapu seluruh ruangan, memantul di dinding kayu, di lantai, di sudut-sudut gelap yang sejak tadi terasa menekan. Sosok itu tidak ada. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada jaket lusuh. Tidak ada carrier besar. Hanya kami berempat yang terduduk gemetar, napas terengah-engah. Apa? Di mana? Tanya Bayu dengan suara tinggi. Ilham menangis terbuka sekarang, memeluk lututnya sendiri. Rian menatapku, wajahnya tegang. Kamu lihat apa? Aku mencoba bicara, tapi kata-kataku berantakan. Aku hanya bisa menunjuk ke arah kakiku, ke tempat sosok itu tadi duduk. Rian mengarahkan senter ke sana. Dan kami semua terdiam. Di lantai kayu itu, ada bekas dudukan. Bentuknya seperti jejak orang yang duduk bersila atau berlutut. Kayu di sana basah, jauh lebih basah dari bagian lain, dan warnanya lebih gelap. Saat aku menunduk lebih dekat, bau tanah itu kembali menyeruak. Sangat kuat, membuat kepalaku pening. Itu bukan air hujan. Itu bau tanah. Tanah kuburan. Tidak ada satupun dari kami yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang berani duduk kembali atau memejamkan mata. Basecamp itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya mendekat. Aku tahu, tanpa perlu ada yang mengatakannya, bahwa sosok itu bukan sekadar lewat. Ia masuk. Ia duduk bersama kami. Dan mungkin, jika aku tidak berteriak tadi, aku tidak akan bangun sebagai manusia lagi. Malam itu, kami tidak tidur lagi. Kami hanya menunggu fajar dengan ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi, sambil menyadari satu hal yang menyesakan. Jumlah pendaki di basecamp itu sempat bertambah. Dan entah apa yang membuatnya pergi. Kami tidak yakin ia benar-benar sudah meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian sosok pendaki tambahan itu, waktu seakan berhenti bergerak. Kami tidak lagi menghitung jam. Tidak lagi peduli apakah malam masih panjang atau pagi akan datang. Yang kami rasakan hanya satu hal. Basecamp itu berubah. Bukan berubah secara fisik, tapi seperti sesuatu yang sejak awal tertidur kini terbangun karena kehadiran kami.
Udara yang tadinya hanya terasa berat kini menjadi menekan, seperti ada beban tak kasat mata yang menggantung tepat di atas kepala kami. Awalnya hanya suara samar. Sangat pelan sampai hampir tidak terdengar. Seperti orang berbisik dari balik dinding kayu. Aku mengira itu hanya pikiranku yang sudah terlalu lelah dan ketakutan. Tapi ketika aku menahan napas dan benar-benar mendengarkan, suara itu jelas ada. Bukan satu suara, melainkan banyak, saling tumpang tindih. Tidak ada kata yang bisa dipahami, hanya desisan lirih yang membuat telinga terasa panas. Seolah dinding-dinding itu sendiri sedang berbicara. Rian menoleh ke kanan dan kiri, wajahnya pucat pasi. "Kalian dengar?" bisiknya. Tidak ada yang menjawab, tapi Bayu perlahan mengangguk. Ilham sudah menutup telinganya dengan kedua tangan. Tubuhnya meringkuk seperti anak kecil. Bisikan itu semakin jelas, seperti mendekat, seakan-akan jarak antara kami dan dinding semakin menyempit. Aku bisa merasakan getaran halus di punggungku saat bersandar ke dinding kayu, seperti ada sesuatu di baliknya yang bergerak. Belum sempat kami mencerna apa yang terjadi, suara lain muncul dari atap. Langkah kaki. Cepat, ringan, berlari-lari kecil dari satu sisi ke sisi lain. Atap seng bergetar pelan setiap kali langkah itu berhenti mendadak lalu berlanjut lagi. Suaranya tidak seperti orang berjalan normal. Terlalu banyak, terlalu cepat. Seperti ada lebih dari satu yang bergerak bersamaan. Bayu refleks menyorotkan senter ke atas, tapi cahaya itu hanya memantul pada seng tua yang berkarat. Langkah-langkah itu tetap terdengar, seolah tidak peduli pada cahaya. Lalu datang suara yang paling membuat dadaku seperti diremas. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari bawah lantai. Bukan dari pintu. Bukan dari dinding. Tapi dari tepat di bawah kami berdiri. Kayu lantai bergetar pelan setiap kali ketukan itu terdengar. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang membalas keberadaan kami di atasnya. Ketukannya tidak beraturan. Kadang cepat, kadang berhenti lama. Lalu muncul lagi di titik berbeda. Aku membayangkan tangan-tangan kotor yang mengetuk dari bawah tanah, mencoba menemukan celah untuk naik. Ilham tiba-tiba menjerit. Tangisannya pecah, tidak lagi ditahan. "Di belakang kamu, ada yang berdiri di belakang kamu," katanya sambil menunjuk ke arahku, matanya membelalak penuh teror. Tubuhku membeku. Napasku tercekat di dada. Aku tidak ingin menoleh. Setiap naluri dalam tubuhku menolak untuk bergerak. Tapi rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan akhirnya menang. Dengan gerakan kaku, aku menoleh ke belakang. Dan aku melihatnya. Bukan satu. Banyak. Sosok-sosok hitam berdiri mengelilingi kami, memenuhi sudut-sudut ruangan yang sebelumnya kosong. Mereka tidak muncul tiba-tiba, melainkan seperti sudah ada di sana sejak lama, hanya saja baru sekarang memperlihatkan diri. Tinggi mereka berbeda-beda. Ada yang menjulang hampir menyentuh atap, tubuhnya kurus memanjang dengan leher yang tidak wajar panjangnya. Ada yang lebih pendek, berdiri tanpa kaki, bagian bawah tubuhnya mengabur seperti asap hitam. Ada pula yang merangkak di lantai, pergerakannya lambat tapi pasti, menyeret tubuhnya mendekat. Wajah mereka tidak jelas, hanya bayangan gelap yang bergelombang, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan dingin, kosong, namun penuh perhatian. Seolah-olah kami adalah hiburan setelah lama menunggu. Bau tanah basah, amis, dan sesuatu yang busuk memenuhi ruangan sampai aku merasa ingin muntah. Udara menjadi begitu dingin hingga gigiku bergemeletuk tanpa bisa dikendalikan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Sosoknya tinggi, bahunya miring tidak simetris, kepalanya sedikit terkulai ke samping. Saat ia membuka mulut, tidak terlihat gigi atau lidah, hanya kegelapan yang lebih pekat dari wajahnya. Suaranya keluar parau, berlapis, seperti beberapa suara berbicara bersamaan. "Kalian sudah menginap. Sekarang giliran kami ditemani." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya menghantam keras. Bukan ancaman langsung, tapi kepastian. Seolah-olah aturan di tempat ini sudah jelas sejak awal, dan kami baru saja melanggarnya. Rian jatuh berlutut, tangannya gemetar saat mencoba meraih tasnya. Bayu berdiri kaku, matanya kosong, seperti pikirannya sedang berjuang agar tidak runtuh. Ilham menangis semakin keras. Suaranya bercampur dengan bisikan di dinding dan langkah di atap, menciptakan kekacauan yang membuat kepalaku hampir pecah. Satu persatu,
Lampu senter kami mati. Bukan karena jatuh atau dimatikan, tapi seperti kehabisan tenaga secara bersamaan. Cahaya redup itu padam, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Gelap yang bukan sekadar tidak ada cahaya, tapi terasa tebal dan menekan. Suhu turun drastis. Nafasku keluar sebagai uap tipis, dan jari-jariku mati rasa. Dalam gelap itu, aku masih bisa merasakan keberadaan mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Ada yang berdiri tepat di depanku, ada yang berbisik di dekat telingaku, ada yang bergerak di belakang punggungku. Kami tidak bisa lari. Kaki kami terasa seperti menempel ke lantai. Tidak ada pintu, tidak ada arah. Yang tersisa hanyalah doa. Rian mulai membaca doa dengan suara bergetar, terbata-bata, mencampur ayat yang ia ingat dengan kata-kata yang ia karang sendiri. Aku ikut membaca apapun yang terlintas di kepalaku. Doa pendek, ayat yang dulu kupelajari saat kecil, bahkan hanya menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Bayu dan Ilham ikut bergumam. Suara kami tumpang tindih, kacau, tapi penuh harap. Setiap kali kami membaca doa lebih keras, bisikan itu seolah menjauh sedikit, lalu kembali lagi dengan nada lebih rendah. Sosok-sosok itu tidak menyerang, tapi juga tidak pergi. Mereka hanya menunggu. Menunggu kami lelah. Menunggu kami menyerah. Waktu terasa tidak bergerak. Detik demi detik seperti ditarik panjang, membuat tubuh kami semakin lemah. Aku tidak tahu berapa lama kami bertahan dalam keadaan itu. Bisa jadi hanya beberapa menit, bisa juga berjam-jam. Yang ku tahu, ketika rona pucat mulai merembes melalui celah-celah dinding kayu, suara-suara itu perlahan menghilang. Langkah di atap berhenti. Ketukan dari bawah lantai lenyap. Bisikan berubah menjadi dengungan samar. Lalu sunyi. Sosok-sosok hitam itu memudar, seolah ditelan cahaya pagi yang masih sangat lemah. Udara perlahan menghangat, meski dingin ketakutan masih melekat di tubuh kami. Kami tetap duduk gemetar, tidak berani bergerak, sampai benar-benar yakin bahwa pagi telah datang. Saat itu aku mengerti satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Tempat itu memang bukan untuk manusia. Dan kami beruntung, masih diizinkan pergi. Pagi datang dengan cara yang hampir terasa tidak pantas. Setelah malam yang terasa begitu panjang dan menyesakan, cahaya matahari muncul perlahan dari balik celah-celah pepohonan, seolah tidak terjadi apa-apa. Awalnya hanya semburat pucat yang menyelinap melalui celah dinding kayu base camp, lalu berubah menjadi cahaya keemasan yang hangat. Suara burung mulai terdengar, pelan tapi nyata. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma dedaunan segar yang kontras dengan bau tanah dan amis yang semalaman menyiksa hidung kami. Kami masih duduk di posisi semalam, tubuh pegal, mata sembab, dan pikiran kosong. Tidak ada satupun dari kami yang langsung berdiri. Rasanya seperti jika kami bergerak terlalu cepat, semua yang kami alami akan kembali menelan kami. Aku memandangi sekeliling ruangan dengan saksama, mencoba menemukan tanda-tanda bahwa semua itu benar-benar terjadi. Tapi basecamp itu terlihat normal. Dinding kayu tua yang lembab, lantai dengan goresan-goresan lama, atap seng berkarat. Tidak ada bekas dudukan basah. Tidak ada noda tanah. Tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa tempat ini semalam dipenuhi sesuatu yang bukan manusia. Bayu berdiri lebih dulu, langkahnya ragu-ragu. Ia menepuk-nepuk lantai dengan ujung sepatu, lalu menyentuh dinding. Gak ada apa-apa, katanya pelan. Lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Rian menyusul, wajahnya masih pucat, matanya cekung karena tidak tidur. Ilham bangkit paling terakhir, tubuhnya gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Tidak ada yang bicara tentang apa yang kami lihat dan dengar semalam. Tidak ada yang berani memastikan. Kami hanya saling menatap, dan dari tatapan itu aku tahu, tidak satu pun dari kami menganggap semua itu mimpi. Kami membereskan barang-barang dalam diam. Setiap bunyi gesekan carrier dengan lantai kayu membuatku refleks menoleh. Tapi tidak ada bisikan, tidak ada langkah, tidak ada ketukan. Basecamp itu benar-benar sunyi, seperti bangunan kosong biasa yang sudah lama ditinggalkan. Justru kesunyian itulah yang terasa aneh. Seolah tempat ini sedang berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Saat pintu dibuka, cahaya pagi menerobos masuk sepenuhnya. Udara segar menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin sore, aku bisa menarik napas panjang tanpa rasa sesak. Kami melangkah keluar satu persatu,
meninggalkan base camp itu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada kesepakatan, tapi seolah-olah kami semua tahu, melihat ke belakang hanya akan mengundang sesuatu yang tidak ingin kami temui lagi. Beberapa puluh meter dari base camp, di jalur setapak yang mengarah ke bawah, kami melihat seorang warga tua berdiri. Ia membawa keranjang kecil di punggungnya, wajahnya keriput dan kulitnya gelap terbakar matahari. Begitu melihat kami, langkahnya terhenti. Matanya membesar, dan wajahnya mendadak pucat. Ia menatap kami satu persatu dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara lega dan terkejut, seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. "Kalian nginap di situ ya?" tanyanya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di udara pagi yang sunyi. Kami berhenti. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku bisa merasakan tenggorokanku mengering. Akhirnya, aku mengangguk pelan, diikuti Rian, Bayu, dan Ilham. Wajah bapak itu berubah. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk sebentar, seperti sedang mengucap syukur dalam hati. "Syukur kalian pulang berempat," katanya lirih. Kalimat itu membuat jantungku langsung berdegup kencang. Kami saling pandang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduku kembali berdiri, meski matahari sudah cukup tinggi. Aku memberanikan diri bertanya, "Memangnya kenapa, Pak?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah base camp yang kini hampir tak terlihat di balik pepohonan. Tatapannya kosong, jauh, seolah ia tidak sedang melihat bangunan itu, melainkan kenangan lama yang tidak ingin diingat kembali. Biasanya, ia berhenti sejenak, menelan ludah. Yang menginap di situ, satu orang selalu tertinggal. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Aku merasakan perutku mual. Ilham langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Bayu mengumpat pelan, suaranya bergetar. Rian menunduk, rahangnya mengeras. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu siapa yang tertinggal, bagaimana kejadiannya, dan kenapa kami bisa pulang lengkap. Tapi entah kenapa, aku merasa pertanyaan itu tidak seharusnya diucapkan. Bapak itu melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ada yang hilang di gunung, ada yang ditemukan jauh dari jalur, ada juga yang gak pernah ketemu lagi. Katanya sih, mereka diajak istirahat, terus lupa pulang. Ia menghela napas lagi. Tempat itu memang bukan buat manusia. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang tertawa seperti sebelumnya. Semua rasa sok berani, semua anggapan bahwa cerita warga hanyalah mitos, runtuh seketika. Kami mengucapkan terima kasih seadanya, lalu melanjutkan perjalanan turun dengan langkah cepat. Tidak satu pun dari kami menoleh ke belakang, meski perasaan seperti diawasi kembali muncul sesekali. Perjalanan turun terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara ranting patah membuat kami tersentak. Setiap hembusan angin yang sedikit lebih dingin membuatku mengingat suara bisikan dan napas semalam. Tapi perlahan, seiring jarak yang semakin jauh dari base camp itu, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Ketika akhirnya kami sampai di area yang lebih ramai, mendengar suara orang lain dan melihat tenda-tenda pendaki, aku hampir ingin menangis lega. Kami berpisah di kota tanpa banyak bicara. Tidak ada canda, tidak ada rencana pendakian berikutnya. Hanya saling menepuk bahu dan janji singkat untuk saling mengabari. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku kembali duduk di base camp itu, dan ada satu tempat kosong di antara kami, menunggu untuk diisi. Sejak saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Tidak akan pernah lagi aku meremehkan larangan di gunung, seaneh apapun kedengarannya. Tidak semua tempat diciptakan untuk diinjak manusia, dan tidak semua yang terlihat kosong benar-benar kosong. Ada tempat-tempat yang menyimpan penghuni lama, yang tidak suka diganggu, dan yang akan menagih harga jika batas dilanggar. Gunung memang indah, tapi ia juga punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa kami hanyalah tamu. Dan ada tempat yang memang bukan untuk manusia.